Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Vito Alfarizal dengan akhiran NIM 2056. Saya Muhammad Aditya Pratama dengan akhiran NIM 2061. Saya Dahwa Maulana Syahada dengan akhiran NIM 2049. Kami bertiga akan menjelaskan teori tentang tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tindakan sosial. Menurut Weber, tidak semua tindakan bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Tindakan bisa disebut sebagai tindakan sosial jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu tindakan tersebut mempunyai makna subjektif. Lalu syarat yang kedua yaitu tindakan tersebut ditujukan atau diarahkan kepada orang lain. Lalu, apa contoh dari tindakan yang merupakan tindakan sosial dan apa contoh dari tindakan yang bukan merupakan tindakan sosial? Dari tindakan sosial, salah satunya yaitu jika kamu membuka payung lalu kamu mengajak temanmu yang kehujanan itu berlindung bersama di bawah payungmu, maka itu disebut sebagai tindakan sosial. Lalu apa tindakan yang bukan merupakan tindakan sosial? Salah satu contohnya yaitu sama seperti tadi, jika kamu membuka payung pada saat kamu kehujanan dan kamu tidak mengajak temanmu berlindung di bawah payungmu pada saat hujan, maka itu tidak bisa disebut sebagai tindakan sosial karena fokus tindakan sosial merupakan makna subjektif. Weber menjelaskan salah satu metode yaitu Verstehen, di mana Verstehen berasal dari bahasa Jerman yang merupakan yang mempunyai arti yaitu memahami, atau dalam bahasa Inggris yaitu to understand. Sosiolog tidak boleh menempatkan sesuatu atau tidak boleh melihat sesuatu dari luarnya saja, tapi sosiolog harus melihat semua tindakan atau semua hal itu dari dalam atau dari pelaku yang melakukan hal tersebut. Baik, tadi kita sudah tahu apa pengertian umum tindakan sosial sama cara menangkapnya itu, cara memahaminya itu Verstehen. Terus kita masuk ke 4 tindakan sosial ya. Nah, yang pertama itu ada sosial instrumental, tindakan sosial instrumental, yang dimana itu tindakan setiap individu itu yang masuk akal sehat, terus dia memiliki cara dan dia memiliki tujuan, dan dia dilakukannya secara sadar ya. Habis itu, contohnya seperti aku kuliah di prodi sosiologi untuk kerja di dinas sosial. Karena apa? Karena di sana bisa menjabat sebagai apalah dan mendapatkan gaji yang tinggi. Nah, terus caranya itu ya itu dengan masuk di program studi sosiologi. Habis itu tujuannya agar dapat kerja yang layak dan gaji yang tinggi. Habis itu yang kedua ada tindakan sosial nilai, yang dimana di situ tuh tindakan sosial yang dilakukan oleh orang individu, yang dimana itu seorang individu tuh melakukannya atas dasar norma, terus nilai, agama, dan lain-lain tanpa memikirkan ruginya gimana. Contohnya kayak misal nih di dalam bus, ada orang pemuda itu lagi duduk, dan pemuda itu melihat ada ibu hamil di situ, dan si pemuda ini menyuruh ibu hamil untuk duduk di tempatnya tanpa memikirkan capeknya dia itu bagaimana, dia tetap harus berdiri. Selanjutnya adalah tindakan efektif. Tindakan efektif itu biasanya didominasi oleh perasaan, emosional, atau kondisi psikologis pada saat itu juga. Biasanya tindakan ini itu dilakukan spontan dan tidak direncanakan pada sebelumnya. Contohnya seperti orang yang dengan spontan itu membanting barang karena dia itu lagi marah atau ngamuk. Selanjutnya adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini
biasanya dilakukan karena mengikuti kebiasaan tradisi yang sudah mendarah daging secara turun-temurun. Biasanya pelakunya itu melakukan hal ini itu tanpa mempertanyakan kenapa harus melakukan ini itu. Pokoknya dari dulu itu sudah begini gitu. Contohnya seperti seperti ritual mudik pada saat menjelang lebaran, atau lagi bersalaman kepada kakak, adik, orang tua pada saat mau berpamitan.